Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mulai dari definisi filantropi berbasis komunitas, ciri-cirinya, manfaat, hingga tantangan yang dihadapi. Tidak hanya teori, kita juga akan masuk ke studi kasus nyata di Sulawesi Tenggara. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami bahwa praktik filantropi bukan sesuatu yang jauh, melainkan ada di sekitar kita dan bisa dilakukan siapa saja. Pengertian filantropi dan akar kata filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Jadi, secara sederhana, filantropi berarti cinta pada sesama manusia yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata membantu mereka yang membutuhkan. Dalam praktik modern, filantropi sering dipahami sebagai kegiatan memberi bantuan baik berupa uang, barang, tenaga, maupun waktu untuk tujuan sosial. Tetapi dalam konteks komunitas, filantropi lebih dari sekedar memberi. Ia adalah proses membangun solidaritas, memperkuat jaringan sosial, dan melahirkan rasa saling percaya antar warga. Filantropi berbasis komunitas adalah bentuk filantropi yang tumbuh, dikelola, dan dijalankan oleh masyarakat lokal untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak selalu melibatkan lembaga besar, tetapi biasanya bersifat sederhana, fleksibel, dan langsung menyentuh kebutuhan warga. Misalnya, warga desa Patungan membeli beras untuk keluarga yang tertimpa musibah. Komunitas pemuda membuat kegiatan berbagi makanan untuk anak jalanan. Kelompok ibu-ibu arisan menyisihkan sebagai uang untuk santunan yatim piatu. Semua contoh itu adalah bentuk nyata dari filantropi berbasis komunitas. Ciri-ciri filantropi komunitas yaitu beberapa ciri khas yang membedakan filantropi komunitas dengan model lainnya, antara lain yang pertama, akar lokalitas yang kuat. Masalah yang ditangani adalah masalah nyata di sekitar komunitas. Yang kedua, partisipasi luas. Semua orang bisa ikut, meski hanya menyumbang tenaga atau waktu. Yang ketiga, sumber daya lokal, tidak harus uang, bisa berupa makanan, hasil panen, atau keahlian. Yang keempat, cepat dan fleksibel, bisa langsung bergerak tanpa prosedur birokrasi panjang. Yang kelima, nilai budaya dan agama, gotong royong, zakat, sedekah, dan tradisi lokal, memperkuat praktik ini. Peran budaya dan agama dalam filantropi komunitas. Di Indonesia, budaya gotong royong adalah fondasi penting bagi filantropi komunitas. Hampir di setiap daerah, masyarakat punya tradisi membantu tetangga tanpa pamrih. Selain itu, agama juga memberikan motivasi kuat. Dalam Islam misalnya, zakat, infak, dan sedekah bukan hanya anjuran, tetapi kewajiban moral. Dalam tradisi Kristen dan nilai kasih dan pelayanan, sementara dalam budaya lokal, berbagi hasil panen atau makanan saat acara adat juga merupakan bentuk filantropi. Di Sulawesi Tenggara, perpaduan budaya lokal dengan nilai agama inilah yang membuat praktik filantropi komunitas begitu kuat. Manfaat filantropi komunitas. Yang pertama, tanggap darurat. Saat bencana terjadi, masyarakat bisa segera membantu tanpa menunggu pihak luar. Yang kedua, solidaritas sosial. Meningkatkan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial. Yang ketiga, mengisi kekosongan layanan. Ada kebutuhan yang tidak bisa langsung dipenuhi pemerintah. Disitulah komunitas hadir. Yang keempat, membangun kemandirian. Warga belajar mandiri menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Partisipasi bersama menciptakan rasa saling percaya antar warga. Konteks global filantropi komunitas. Secara global, filantropi komunitas juga dikenal sebagai community filantropi. Misalnya di Afrika, ada praktik harambe atau patungan warga untuk membangun sekolah. Di India, ada tradisi sepa atau pelayanan sosial. Jika dibandingkan, Indonesia tidak kalah, bahkan tradisi gotong royong yang sudah mengakar ratusan tahun menjadikan kita salah satu bangsa dengan modal sosial terkuat di dunia. Contoh kasus yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama,
Desa Berdaya Rumah Zakat di Kendari. Program Desa Berdaya hadir bukan hanya dengan memberi bantuan sembako, tetapi juga melatih masyarakat agar bisa berdaya. Misalnya, warga diajarkan cara mengelola usaha kecil, meningkatkan keterampilan, dan mendirikan kelompok belajar untuk anak-anak. Dengan begitu, filantropi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga membangun masa depan. Yang kedua, aksi sembako untuk anak yatim. Bersama Kemenak Sulawesi Tenggara, lembaga WIZ membagikan ratusan paket sembako kepada anak-anak yatim. Relawan lokal berperan penting dalam mendata, mengemas, hingga mengantarkan bantuan. Walaupun sederhana, aksi ini sangat berarti bagi anak-anak yang kehilangan orang tua. Yang ketiga, gotong royong di Desa Lasori, Buton Tengah. Menjelang bulan Ramadan, warga mengadakan kerja bakti, membersihkan pemakaman umum. Tidak ada sponsor, tidak ada anggaran khusus, hanya niat tulus. Warga menyumbangkan tenaga dan waktu. Ini membuktikan bahwa filantropi bisa hadir tanpa uang sepeser pun. Yang keempat, World Clean Up Day di Kendari. Ratusan relawan muda turun ke jalan membersihkan sampah. Aksi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang kesadaran sosial. Mereka rela mengorbankan waktu libur demi kota yang bersih. Yang kelima, solidaritas saat bencana. Ketika banjir melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, warga lokal spontan bergerak. Mereka mengumpulkan pakaian, makanan, hingga obat-obatan. Bantuan itu langsung disalurkan tanpa birokrasi panjang. Tantangan filantropi komunitas. 1. Keterbatasan dana. Karena bergantung pada warga lokal, jumlah dana biasanya terbatas. 2. Kurang transparansi. Jika pencatatan tidak jelas, bisa timbul kecurigaan. 3. Ketergantungan pada momen. Bantuan ramai saat bencana atau hari besar, tapi sepi di hari-hari biasa. 4. Dominasi elit lokal. Kadang ada segelintir orang yang terlalu dominan. 5. Kurangnya manajemen. Banyak komunitas bergerak spontan, tetapi belum memiliki sistem yang tertata atau terencana. Strategi penguatan filantropi komunitas. 1. Pendidikan dan pelatihan. Warga perlu diajari cara mengelola bantuan dengan transparan. 2. Teknologi digital. Media sosial biasa dipakai untuk galang dana dan dokumentasi. 3. Kolaborasi dengan pemerintah. Komunitas bisa bermitra agar lebih kuat. 4. Membangun sistem akuntabilitas transparansi. Penting agar warga percaya. Yang kelima, mengintegrasikan budaya lokal. Filantropi sebaiknya tetap berakar pada tradisi setempat. Demikianlah pembahasan kita tentang studi kasus filantropi berbasis komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara. Semoga penjelasan ini pemahaman sekaligus inspirasi bahwa kita semua bisa berperan dalam kebaikan sekecil apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.